Jadi sebesar itu kekuatan dari meaning purpose. Ketika kita punya meaning, punya purpose, maka di situ akan menimbulkan energi besar di dalam hidup kita. Bahwa hidup itu bukan sekedar tentang mencapai tujuan itu. Hmm. Dan bekerja itu bukan sekedar untuk mengisi waktu, bukan sekedar ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secara pribadi ya, sifatnya materi dan segala macamnya. Tapi ada satu di kedalaman jiwa kita nih sebagai manusia yang ternyata itu ada sebuah dorongan luar biasa loh. Ya, ya kalau kita menemukan dorongan itu jadi energi yang powerful, energi yang luar biasa yang akan menggerakkan kita. Assalamualaikum Mas Ali, apa kabar? Waalaikumsalam, Tapi kabar salah nih, baik. saya nggak mau Mas nanya kabar deh Tiko. sekarang. Nah, Apa nih? Apa nih? Kita ngobrol apa nih? gimana kehidupan Mas Ali? Kehidupan. Wah, berat nggak kira-kira pertanyaannya? Kehidupannya alhamdulillah bahagia. Wah, emang kelihatan dari mukanya ya. Iya dong, harus bahagia. Apa nih kesibukan sekarang Mas Ali? Iya, kesibukan sekarang alhamdulillah, Mas Tiko sekarang, karena saya sebagai dosen, Hmm. sekarang perkuliahan sedang berlangsung, Mas Tiko. Jadi, kita banyak disibukkan dengan mengajar, penelitian, dan juga, membantu berbagai korporasi nih Coach Iya, Tiko untuk psikologi ya ya betul, saya di prodi psikologi. di UAG ya. Iya, UAG di situ. Wah, betul. oke. Tadi, Kalau Coach Tiko sendiri lagi gimana kabarnya dan sibuk apa nih? ya alhamdulillah sih diamanahkan sama Pak Ari ya di ISQ di Coaching Academy dan Hmm, khususnya sekarang di Talendana Coaching. wow. Nah, jadi bicara tentang gimana sih kita bukan hanya tahu bagaimana diri kita, tapi juga bisa bantu orang lain nih. Nah, memandu atau membimbing juga berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Nah, nyambung lah kira-kira ya Wah, iya betul. Dan sama psikologi. Sekalipun saya basicnya atau backgroundnya bukan psikologi nih. apa Coach? Kalau agak jauh ya, nih kalau agak ini sedikit ketelan DNA kan sering disebutkan banyak sekarang fenomenanya yang salah jurusan. Nah, Mm-mm. saya salah satunya lah kira-kira ya. Dulu saya geografi, sekarang malah Geografi. di dunia SDM. Nah, hari ini kita mau ngomongin nih, Mas Ali ya, tentang Hmm, dunia SDM ya, oke. dunia sumber daya manusia, mungkin ada kaitan nanti dengan psikologi, mungkin juga Ya. dengan dunia saya di dunia coaching. Dan tadi Mm-mm. kenapa saya pertanyaan pertama bukan tentang apa kabar, kayaknya nanya apa kabar agak-agak ini ya, agak-agak biasa ya. Banyak orang yang ketemu nanya gimana kabarnya, pasti template, benar gak sih? Banyak kan Iya, orang jawabannya itu baik, baik. ya Nah, sehat ya. tapi pertanyaannya beneran baik nggak sih? Nah, betul betul. Nah, nah makanya saya nggak mau nanya tentang gimana kabarnya ya. Mungkin Hmm. lebih ini kepada gimana kehidupan sekarang. Agak mikir kali ya kan. Agak mikir Orang ya. kalau ditanya Deep kehidupannya ya. sekarang kayak gimana dia. Kan hidup juga macam-macam. Ada yang Iya, iya. langsung relate-nya ke kerjaan, ada yang Nah, langsung relate-nya ke keluarga dan iya, segala iya. macamnya. Dan setuju nggak sih kalau sekarang saya nemu satu istilah ya, bahwa dulu Mm-mm. itu berkembang kan istilahnya tentang work life balance gitu ya. Iya, Mungkin sekarang kan jadinya akhirnya work life integration ya. Jadi artinya di dunia kerja juga kaitannya sama kehidupan keluarga. Ketika di keluarga pun ada kaitannya juga dengan kerjaan kita. Nah, kalau menurut pandangannya Mas Ali gimana tentang itu? iya, Sekarang ini dipisah-pisah atau gimana sih? betul ya. Rasanya kalau kita bicara work life balance yang selama ini kita impikan gitu kayaknya nggak ada ya. Hmm. Kayaknya nggak ada. Semuanya jadi blended ya. Hmm. Eh, kita disibukkan dengan pekerjaan iya, disibukkan dengan keluarga iya. Jadi mungkin tepat ya kalau dibilang integrated tadi ya. Yes. Seperti apa itu Coach Tiko? Iya, jadi kan eh, ini mungkin awal mulanya ketika dulu pandemi ya. Mm-mm. Kan ibaratnya nggak bisa tuh dipisahkan. Kenapa? Karena ya di rumah ya ngomongin tentang kerjaan juga. Mm-mm. Nah, kemudian juga sebenarnya fenomenanya juga terjadi sebaliknya juga kan. Iya. Nggak mungkin bisa 100% nih kalau kita Mm-mm. lagi di lingkungan pekerjaan terus lupain keluarga gitu ya. Atau Iya. sebaliknya. Pasti selalu ada tuh. Jadi penggabungan di antara dua itu kan. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi rasanya kalau kita ngomongin kerjaan, kalau kita ngomongin kehidupan, pasti semua akan saling berkaitan gitu ya. Iya, iya. Jadi Setuju, ngomongin, setuju. kalau hari ini kita ngomong tentang dunia pekerjaan kita, pasti ada juga nih kaitannya dengan kehidupan kita secara umum, Iya, gitu kan. iya. Nah kan artinya banyak juga nih orang yang melakukan pekerjaannya ya,
atau menjalani kehidupannya, Mhm. terus ngejar sesuatu gitu ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat fenomena-fenomena sekarang gitu ya, mungkin ada data mungkin dari psikologi atau dari fenomena ya. Kalau yang sering kita lihat kan sampai sekarang ya, atau mungkin seiring berjalannya teknologi ya Iya. canggih, banyak Mhm. referensi kan Mhm. definisi sukses orang tuh sekarang macam-macam ya. Mhm. Nah, mungkin kayak ini dulu sendiri dulu deh, Mas Ali apa definisi suksesnya nih? Ya kalau kita definisi sukses, Nah, apa kira-kira definisi aduh, suksesnya? Oh, udah apa sukses belum ya? sih Mas Ali sekarang? Eee, Definisi sukses ya. Sukses kan berarti berhasil Heeh, mencapai apa yang impikan. yes. Bisa jadi seperti itu ya, kalau definisi saya nih, Heeh, kayak heeh, gitu, Coach Tiko. heeh. Jadi, kita dikatakan sukses ketika kita sudah misalnya, mmm, apa ya, tapi ya, Mikir juga ya. mikir juga Nah, ya. sekarang Mungkin ada orang yang berpikir, "Saya akan sukses ketika saya punya rumah, hmm, punya mobil." hmm. Terus kalau misalkan itu sudah tercapai, so what? Udah punya rumah, udah punya mobil, So what? hmm. Suksesnya apa berarti ya? Iya, dan dia nanti mungkin akan mencari lagi sesuatu yang di beyond itu, Yes, yes. Nah, gitu ya? berarti kalau begitu tergantung bagaimana kita mendefinisikan sukses itu ya. Jadi banyak orang yang ngejar kesuksesan gitu ya. Tapi Mhm. ketika mendefinisikan sukses itu dan dia sampai di sana dan dia akhirnya kayaknya jangan-jangan merasa belum sukses karena ada suksesnya berganti lagi, gitu nggak sih? Iya, Gitu ya. bisa jadi Nah, itu saya kan. jadi paham ini nih, Mhm. apa namanya, yang diucapkan guru kita ya, Pak Ari kan sukses itu perjalanan ya. Iya, Jadi sukses itu sebuah purpose. perjalanan sebenarnya. Mhm. Nah, banyak orang yang akhirnya kan ngejar kesuksesan itu beda-beda tuh. Mungkin kalau kaitannya sekarang dengan fenomena di dunia pekerjaan, kehidupan ya. Fenomena apa yang Mas Ali lihat nih sekarang Iya. di dunia orang yang bekerja? Nah, ini menarik ya kalau kita ngelihat orang, eee, pekerja saat ini ya. Hmm, Mungkin kita sering mendengar kata-kata burnout ya, hmm, overwhelming, hmm, stres, hmm, quiet quitting, dan lain-lain. Kenapa ya hal itu tuh bisa terjadi di, hmm, lingkungan kerja kita saat ini? hmm, Bisa jadi mereka bekerja tidak sesuai dengan passion, hmm, bisa jadi mereka bekerja itu bukan karena, kesesuaian dengan, potensi yang dimiliki, hmm, bisa jadi memang dia tidak, memaknai dari pekerjaannya itu. hmm, hmm. Nah, sehingga hal itu tuh kita sering dengar impact-nya kepada stres, Ya, burnout, dan lain-lain. ya. Dan memang realitas saat ini, Coach Tiko, saya panggilnya coach ya, kan Boleh, boleh. seorang coach ya, yang Boleh, sehari-hari boleh, boleh. coaching. Ini pasti, Coach Tiko nih lagi banyak dibutuhin orang nih, Amin, ya. amin, amin. Karena sekarang memang fenomena saat ini sedang tinggi, stres, burnout, dan lain-lain. Yes. Banyak orang ini ya, Ya, perlu teman ngobrol kayaknya ya. betul, betul. Perlu didengar ya, Yes. perlu digali dan sebagainya. Ya, balik lagi, ketika kita melihat fenomena itu, stres, burnout, eee, bisa jadi tadi mereka tidak memaknai pekerjaannya. Hmm, Dan, eee, data pun juga berbicara seperti itu. hmm, Jadi saya punya data Coach Tiko, apa tuh? ini adalah data yang diambil oleh ACT Consulting di tahun 2020 sampai dengan 2023. 3 tahun ya. Jadi, data ini bicara tentang kesehatan budaya kerja di Indonesia, Hmm, Indonesian Culture Report. Nah, di data ini mengatakan bahwa jadi data ini diambil dari 1.369.647 responden waduh, se-Indonesia. Total ada 179 organisasi organisasi. yang disurvei. Itu perusahaan atau instansi semua ya macam-macam ya? Ya, kalau dari datanya memang mulai dari BUMN, Hmm, pemerintahan, dari berbagai instansi, dari berbagai sektor ya, manufaktur, kesehatan, dan lain-lain. Memang ini campur se-Indonesia. hmm, Ya.
Jadi ada 1 juta lebih dari 179 organisasi untuk melihat seberapa bagaimana tingkat kesehatan budaya kerja di Indonesia. Jadi kalau bicara budaya kerja seluruh Indonesia itu gimana sih? Yes, yes. Ini Nah, mewakili lah ya potretnya ya. nah ya betul. Gimana tuh? Nah jadi budaya kerja yang sehat menurut Richard Barrett, dia adalah organisasi yang memenuhi ke-6 area. Ya, yang pertama itu adalah sustainability. Sustainability itu kan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu karyawannya maupun organisasinya. Yang kedua bicara tentang relationship, bagaimana hubungan di dalam pekerjaan, internal maupun ke eksternalnya. Yang ketiga itu adalah growth, bagaimana dia bisa terus bertumbuh, pribadi maupun organisasi. Keempat itu adalah yang ketiga itu performance. Jadi di sini disebutkan sebelum growth. Di sini disebutkan yang ketiga itu performance, bagaimana dorongan berkinerja unggul ya coach ya. Keempat itu adalah growth. Nah, yang kelima itu common goals, keselarasan antara pribadi dan organisasinya. Nah, yang keenam itu adalah meaning purpose. Meaning purpose itu adalah bagaimana dia bekerja itu dengan makna dan tujuannya. Jadi yang sehat itu yang memenuhi ke-6 itu. Pertanyaannya di Indonesia, pertanyaannya di Indonesia sudah memenuhi ke-6 area itu atau belum ini? Nah, ternyata datanya menunjukkan bahwa kita masih ada gap di area meaning purpose dan juga performance. Artinya apa? Juga ya? Iya, meaning purpose dan performance. Berarti bicara kita itu belum fokus terhadap makna bekerja, belum fokus kepada performance. Jadi menarik nih. Berarti kalau bicara tentang ini kan konteksnya berarti di dunia pekerjaan ya, di organisasi. Berarti seolah-olah ya nih kalau dari secara sekilas nih, jangan-jangan berarti banyak orang yang bekerja itu tadi performance-nya ada gap, meaning purpose-nya ada gap. Berarti sebenarnya kerja nih untuk apa ya sebenarnya? Kan banyak orang kan yang kerja ya nyari duit lah gitu ya. Kan nggak salah sih itu. Tapi tadi performance-nya gap ya? Ada gap di sana. Bisa jadi, dan memang sepengalaman saya ketika membantu korporasi, ketika meaning purpose itu kosong atau belum fokus, maka yang terjadi apa? Dia bekerja hanya sekedar bekerja ya coach ya. Bekerja hanya untuk gaji, bekerja hanya untuk kesenangannya, tapi tidak bermakna. Dan impact-nya apa? Di sini terlihat datanya bahwa performance-nya pun juga menjadi gap. Sehingga ketika bekerjanya tidak bermakna, maka motivasi internalnya pun juga nggak ada. Nah, itu realitas saat ini, datanya berbicara seperti itu coach. Ketika melihat di Indonesia ternyata meaning purpose itu belum menjadi fokus. Berarti balik lagi ke ini ya, awal mulanya ya. Jadi apa sih dorongan sebenarnya, tujuannya bekerja itu sebenarnya ya? Jadi menarik performance sama meaning purpose. Saya jadi ini ya, jadi flashback nih. Ada satu pengalaman menarik nih, Mas Ali ya, saya boleh share nih. Yang pengalaman itu membuat saya apa ya? Ya ada refleksi diri lah ya terhadap sebuah pekerjaan gitu. Tentang bahkan tadi tujuan bekerja termasuk arti dari bahagia itu sendiri gitu ya. Kan banyak orang nyari bahagia sebenarnya kan dengan cara apapun itu gitu. Nah, satu pengalaman waktu itu saya jalan-jalan lah sebuah mall ya. Ada satu meeting gitu ya, ketemuan di satu mall. Ada pengalaman yang menarik dan membuat saya berpikir. Yang pertama, di mall itu kan mall yang cukup inilah ya, di daerah Jakarta Pusat lah. Saya lihat ada seorang yang belanja gitu ya. Belanjaannya banyak, tentengannya banyak. Tapi yang menarik adalah kok wajahnya biasa aja ya. Maksudnya bahkan tidak menampakkan wajah happy, wajah bahagia, bahkan cenderung cemberut atau murung gitu. Nah, menariknya ketika saya ke parkiran mobil, parkiran kan ya di gedung parkir seperti apalah kan beda banget ya. Jadi suasana dalam mall dengan suasana di gedung parkir pasti beda banget. Nah, di gedung parkir itu saya lihat ada dua orang cleaning service ya atau office boy yang
sedang bekerja, tapi mereka ceria gitu. Nah, mereka tuh menarik ya. Jadi nyikatin ini ya, nyikat pembatas jalan lah ya, gitu. Disikat itu kan, disiram Iya. gitu, disikat. Tapi mereka sambil bercanda, senyum, kelihatannya happy banget gitu, happy banget. Nah, kemudian sebelum ke sana juga, saya di lift ada petugas yang ada di lift itu. Ya, tugasnya apa? Tugasnya mencet lift lantai berapa kan? Kan ada ya di beberapa gedung yang ada petugasnya tuh liftnya. Jadi dia berarti kan kebayang berapa jam kerjaan dia, itu kerjaan cuma naik turun aja kan dan mencet tombol lift Iya. aja gitu. Nah, 3 pengalaman itu jadi membuat saya berpikir, sebenarnya yang happy itu yang mana ya? Yang tadi belanja bisa belanja banyak. Artinya kan secara material ya. Secara Iya. material kayaknya dia terpenuhi deh gitu. Maksudnya bisa belanja banyak di mall seperti itu, belanja banyak gitu ya. Iya. Harusnya dia terpenuhi. Tapi kok mukanya nggak happy gitu ya. Terus ketika bicara tentang bekerjanya happy kayak gimana, saya lihat bagaimana 2 orang cleaning service itu sedang membersihkan area parkir mobil itu, tapi dengan happy, dengan bahagia gitu. Dan termasuk yang menjaga lift tadi, dia pun ya tetap ramah gitu ya, ya terlepas dari SOP dan sebagainya lah. Iya. Dan Iya. akhirnya kembali tuh ke pertanyaan awal tadi tuh, sebenarnya apa ya tujuan seseorang tuh kerja kan gitu ya. Iya. Nah, jangan-jangan banyak yang akhirnya kan kehilangan arah ya. Jadi sebenarnya kerja ini buat apa sih? Iya. Untuk apa sih kerja sebenarnya gitu kan? Itu kalau kita bicara bekerja gimana kalau tujuan hidup, Coach. Wah, lebih dalam Wah, lagi. itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kenapa orang akhirnya bisa stres dalam hidupnya, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Itu saya jadi teringat sebuah ini, Coach, sebuah teori ya yang ini dibawakan oleh Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Dulu ya di Perang Dunia, dulu kan dia bukan meneliti lagi, bahkan dia bagian dari orang-orang yang ada di dalam camp Nazi. Bagaimana orang-orang itu di dalam camp Nazi itu ya di dalam camp ya, Coach ya, kebayang ya, seperti apa ya? Mencekam lah ya. Mencekam ya. Nah, di dalam pengalamannya di sana, Frankl itu melihat ada orang yang tidak mampu bertahan di dalam camp Nazi. Tapi juga ada orang yang mampu untuk bertahan di dalam camp Nazi yang begitu waktu itu mencekam sekali. Dan ternyata di situ ditemukan bahwa yang membuat orang-orang itu bertahan adalah meaning and purpose. Makna dan tujuan hidupnya. Jadi sebesar itu kekuatan dari meaning purpose. Ketika kita punya meaning, punya purpose, maka di situ akan menimbulkan energi besar di dalam hidup kita. Bertahan atau tidak. Sehingga jangan heran kalau sekarang banyak orang-orang ini data juga berbicara ya, angka bunuh diri kan meningkat ya, Coach ya. Sehingga jangan-jangan ada yang salah dengan makna di sini. Apalagi kita lihat tadi data surveinya mengatakan bahwa meaning purpose itu masih menjadi gap se-Indonesia. Jadi gap itu kan berarti orang nggak fokus ke sana ya? Iya, tidak fokus di sana. Jangan-jangan kita selama ini bekerja hanya achievement trap. Hanya sekedar ya menyelesaikan KPI, tanggung jawab, sekedar achievement, mencapai goals dan lain-lain. Oke, mencapai goal KPI itu benar ya, sebenarnya itu harus ya. Itu harus. Tapi ada yang satu terlupa tadi tentang meaning and purpose tadi. Iya. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memaknai itu. Ya. Dan ada fakta menarik juga ya, Mas Ali. Jadi ada yang tampaknya happy, maksudnya dia kerja semangat ya, dia kerja happy, pokoknya all out ya, all out. Pokoknya ya dia yang mengerahkan seluruh tenaga deh, kayaknya nikmatin banget pekerjaannya. Tapi ketika ngobrol gitu ya, sebenarnya ada sesuatu juga yang dia nggak dapat ya. Jadi rasanya dia kurang dapat juga dalam pekerjaannya itu. Iya.
boleh jadi nih mungkin kita bisa bedain juga kali ya Mas Ali ya, tentang jangan-jangan memang dia passion, dia Passion, melakukan sesuatu itu dengan luar betul. biasa ya, Mhm, happy, semangat, lupa waktu dan seterusnya, itu passion-nya dia. mhm. Tapi kalau tadi kita bicara tentang meaning and purpose, jangan-jangan beda juga ya maksudnya ya. Jadi dari tadi kita ngomongin tentang meaning and purpose yang bisa membuat orang bersemangat, tapi ada juga nih orang yang kerjanya semangat sesuai dengan passion-nya, tapi jangan-jangan dia belum nemu tuh meaning and purpose itu. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh Mas Ali? Banyak. Banyak ya? Justru gini Coach, kita tidak hanya boleh berhenti di passion. Passion dan purpose atau meaning itu beda. Hmm, Bicara passion. passion Hmm, itu adalah hal yang dia suka. oke. Bicara purpose, meaning itu beyond dari itu. Hmm, Nah, saya justru penasaran juga nih, hmm, Coach. hmm. Coach Tiko kan banyak melakukan sesi coaching. Ya. Apalagi saat ini kan orang banyak yang butuh di coaching nih, Coach Tiko. Gimana sih pengalaman Coach Tiko saat meng-coaching orang, Hmm. lalu dari coaching itu akhirnya bisa menemukan makna di dalam hidupnya, Coach? Yes, ya betul. Jadi ini bagian dari ini ya. Tentunya saya nggak bakal nyebutin siapanya ya. Tapi Oke. dari secara umum fenomenanya adalah ya itu yang saya lihat tadi ya. Jadi kayaknya kerjanya luar biasa ya. Mhm. Tentang performance itu bahkan jadi satu hal yang menggerakkan dia deh gitu ya. Makanya kan banyak coaching itu kan memang untuk kepada performance ya. Jadi bagaimana mencapai performance tertentu gitu. Nah, tapi di antara semua itu banyak yang akhirnya lupa nemuin kira-kira kan kalau mau mencapai sesuatu ya kita mau pergi kemana deh ya. Contoh kalau ilustrasi dikit kan eh, coaching itu kan ibarat membantu seseorang itu tahu mau kemana ya, apa yang mau Mhm. dicapai. Mhm. Ibaratnya kalau kita mau katakan dari Jakarta mau ke Surabaya. Nah, kita bantu untuk nganterin ke Surabaya ya. Maksudnya Ya. membantu seseorang buat dia nanti bisa sampai tuh ke Surabaya itu. Mhm. Dengan metode coaching akhirnya Surabaya itu ibarat performance. Oh, saya tahu deh ke Surabaya mau lewat mana, naik apa, dan lain sebagainya. Nah, Mhm. jadi itu yang kita sebut dengan coaching for performance ya, sampai Ya. tujuannya itu tahu clear ya, tahu action plan-nya, langkah-langkahnya dan segala macamnya Ya. gitu. Tapi ada yang kurang ternyata. Apa itu? Ketika ibaratnya sudah tahu mau pakai mobil ya, mau pakai kendaraan apa, tapi ternyata nggak ada bahan bakarnya. Nah, Mhm. nggak ada energinya. Nggak ada yang menggerakkan dia untuk bisa sampai ke Surabaya itu atau ke performance itu. Nah, itu kan bisa jadi atau kalau akhirnya nggak ada energinya, nggak ada bahan bakarnya kan didorong tuh kan kendaraannya. Nah, Betul. ibaratnya jangan-jangan nih fenomenanya adalah banyak yang pengen mencapai performance, sudah tahu bagaimana caranya, tapi berat ngelakuinnya. Ya di Hmm. tengah-tengah ibaratnya tadi deh ya banyak akhirnya mengalami stres gitu kan. Wah berat deh kayaknya mencapai itu Mhm. gitu. Mhm. Dan nggak ada sesuatu yang bikin dia eh, termotivasi atau menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu kan atau Ya. mencapai Ya. tujuannya itu. Ya. Nah, akhirnya kita coba nih menggali. Ya, akhirnya dengan metode coaching yang berbeda, ini coaching yang diciptakan nih ya, salah satu-satunya metode coaching yang diciptakan di dunia ini yang berbicara tentang meaning and purpose. Nah, ini guru kita ya, Pak Ari yang merancang Mhm. eh, model coaching itu akhirnya coba untuk menggali itu. Dan ternyata benar dari pengalaman saya banyak yang akhirnya baru menyadari, baru tersadar bahwa hidup itu bukan sekedar tentang mencapai tujuan itu. Mhm. Dan bekerja itu bukan sekedar untuk mengisi waktu, bukan sekedar ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secara pribadi ya, sifatnya materi dan segala macamnya. Tapi ada satu di kedalaman jiwa kita nih sebagai manusia yang ternyata itu ada sebuah dorongan luar biasa loh. Ya, ya kalau kita menemukan dorongan itu jadi energi yang powerful, energi yang luar biasa yang akan menggerakkan kita. Dan hidup kita itu akhirnya ya langsung kerjaannya deh. Kerjaan kita akhirnya jadi lebih meaningful kan. Mhm. Jadi pekerjaan Ya. kita itu bukan hanya semata-mata untuk dapat gaji setiap bulannya, Mhm. lalu kemudian bukan hanya sebatas memenuhi KPI, to do list yang kita buat, kita kerjakan dan segala macamnya, tapi jauh di sebalik itu kita punya makna tersendiri,
kita punya purpose ya, kita punya tujuan luhur dari yang sedang kita kerjakan itu. Wah, itu kalau pengalaman saya, ketika seseorang sudah menemukan meaning and purpose-nya itu, wajahnya tuh beda gitu ya. Semangatnya beda, auranya beda, wah, energinya beda untuk dia bekerja. Nah, itu kan sebenarnya Iya. yang apa namanya, yang dicari kan gitu ya. Mhm. Jadi semata-mata bukan cuma bekerja, tapi menemukan kebahagiaan itu juga kan. Itu kan. Betul. Nah, itu kalau dan itu ternyata bukan cuma di dunia kerja ya. Iya. Di banyak di segala macam, mulai dari ya anak-anak sekarang juga ya, dari Gen Z bahkan Gen Alpha ya. Jadi Iya. anak-anak sekolah, remaja, mahasiswa, ternyata itu loh yang diperlukan ya. Ini kita balik lagi sebenarnya tadi tuh ke apa sih yang sebenarnya dikejar setiap orang ya. Betul. Nah, itu kalau dapat kesadaran itu wah. Dan makanya saya tuh mengajarkan mahasiswa itu di kampus, tagline-nya adalah University of Life. Wah. Ya. Jadi kita tidak mengajarkan sesuatu yang hanya ada di industri aja, mempersiapkan mereka untuk bekerja, bukan. Iya, Tapi justru kita persiapkan mereka itu untuk menjalani kehidupan. iya. Gitu, Coach. Yes, yes. Ini menarik ya kalau bicara tentang coaching. Memang untuk kita bisa menemukan meaning di dalam teori psikologi, salah satu yang dilakukan itu dia disebut sebagai Socratic Dialogue. Socratic Dialogue itu kan gaya belajarnya Socrates. Ya. Gaya belajarnya itu dengan teknik bertanya. Bertanya kepada orang ya, kenapa sih bumi itu bulat? Oh, menurut saya gini. Wah, Jadi itu ada kan dialog lah di situ ya, ya. terjadi bertanya dan dialog di situ ya. Iya. Nah, coaching kan dengan metodenya kan basicnya pasti di situ juga kan. Betul. Jadi ternyata memang dengan teknik itu kita bisa menemukan meaning ya, Coach Tiko ya. Iya. Betul kan, kalau yang saya dapat juga adalah ternyata kan pikiran manusia ini diciptakan buat ini ya, buat menjawab pertanyaan sebenarnya. Jadi didesain ini ya. Seperti Ini benar apa kan tuh? secara psikologi ya. Iya. Jadi contoh lah, ini sering dicontohin begini. Dicontohin, coba ya Mas Ali nih. Mas Ali, tolong jangan jawab pertanyaan saya sekalipun dalam hati dan pikiran. Tapi tetap dengar pertanyaan saya ya. Jadi nggak boleh tutup kuping nih ya. Tolong tolong ya, jangan jawab pertanyaan saya sekalipun dalam hati dan pikiran. Oke ya. Mas Ali lahir di mana kotanya? Bisa nggak kira-kira? Nggak jawab pertanyaan itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada di kepala. Ada kan pasti kan? Ada. Jadi ternyata menariknya gitu ya. Jadi pikiran kita ini memang didesain untuk menjawab pertanyaan tuh. Ya luar biasanya kalau Pak Ari sampaikan juga kan, itulah kenapa ya ayat pertama bagian Muslim ya yang turun kan adalah Iqra kan, baca. Gitu. Wah, dari pertama kali saja perintah Allah itu sudah kita diminta untuk membaca gitu. Jadi mencari tahu kan. Nah, menariknya kalau tadi nyambung ke dialog ya, pertanyaan itu ya kalau kita nggak ditanya sama orang lain, bisa jadi kan pikiran kita akan membuat pertanyaan sendiri kan. Iya. Nah, jangan-jangan kalau kemudian kita bisa manage itu sangat baik, tapi kalau nggak bisa kita manage, jangan-jangan ini awal mula nih dari overthinking ya dan lain sebagainya tuh. Nah, kalau kita balikin lagi nih gitu ya ke dunia pekerjaan kan, ya meaning purpose tadi ya itu kan juga bisa lewat dalam pertanyaan gitu. Jadi apapun tadi ya, inspirasi, insight, solusi dan lain sebagainya itu bisa dari pertanyaan, dan pertanyaan itulah yang akhirnya membuat seseorang berpikir, dan menariknya justru kan akan meningkatkan engagement ternyata ya. Jadi ada risetnya juga tuh ya, bahwa ketika seseorang bisa dialog, bisa ngobrol sama leadernya, itu bisa ningkatin engagement gitu. Yeah. Dan kalau itu dibudayakan, nah ini dari ICF ya, International Coach Federation, bahwa dia bisa meningkatkan performance organisasi perusahaan lebih dari 50% gitu. Nah, waktu itu menarik nih. Jadi saya belum lama ini nyelesain studi ya Mas Ali. Riset saya itu tentang coaching juga tuh, coaching culture di sebuah perusahaan. Bahwa saya coba riset di sebuah perusahaan, dan perusahaan ini awal mulanya tuh dia ini membantah data itu. Enggak coach, enggak 50-an persen. Perusahaan saya lebih dari 100% kok. Wah, itu yang menarik saya untuk
kayak gimana sih gitu ya dibudayakan. Nah, yang menariknya bahwa dibudayakan coaching itu adalah salah satu metode kuncinya adalah ya yang menarik atau bagaimana menemukan meaning purpose tadi gitu. Dan yang lebih menarik adalah di dunia atau di perkembangan teknologi sekarang nih, Mas Ali. Gimana tuh? Jadi kan sekarang kita tahu ya namanya perubahan cepat banget ya. Teknologinya ada yang menyebut sudah dunia industri aja, industri masuk ke 5.0 ya. Ya. Meskipun belum declare ya. Jadi 5.0 dan segala macamnya. Dan makin ke sini banyak informasi kan ya. Nah, ini yang jadi tantangan juga. Akhirnya dengan banyak informasi, teknologinya cepat banget gitu. Nah, bagaimana kemudian kita tetap aware tentang meaning and purpose tadi. Jadi dunia teknologi tadi kan akhirnya membuat orang banyak tahu. Nah, jadi bayangin kalau kita ngasih tahu sekarang, ini bukan kita nyalahin atau juga metode telling atau ceramah itu nggak tepat ya, tapi perlu cara lain juga nih sekarang gitu. Nah, dengan bertanya tadi, gitu kan? Ya, betul. Nah, ini justru saya mau penasaran juga ya, Mas Ali tadi kan berdasarkan data tadi tuh meaning and purpose yang itu dari hasil riset ya, survei yang dilakukan sama e-consulting atau SCT Consulting. Berarti kalau kita bisa lihat nih teknologi juga punya peran ya harusnya ya. Kan kita nggak bisa nolak ya, teknologi sekarang makin canggih nih. Iya. Bisa nggak sih sebenarnya ya? Ini penasaran juga bagaimana teknologi yang sampai sekarang ini itu juga punya peran ya, bisa ngebantu kita buat membantu kita atau orang lain nemuin meaning and purpose gitu, Mas Ali. Harusnya bisa ya. Karena saya sambil minum boleh Mas Ali ya? Ayo kita sambil minum kita ya. ngomong terus kayaknya. Kali kopi atau apa tuh? Kebetulan saya suka ngopi. Suka ngopi. Ya? Ya, jadi kalau menurut beberapa pakar dari psikologi, memang ketika kita bicara tentang meaning purpose, ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Betul, itu dengan coaching tadi salah satu metodenya. Tapi tahapannya bagaimana? Jadi yang pertama itu kita harus tahu kita harus bisa melakukan self awareness. Yeah. Lalu ada self congruence dan juga nanti bisa ke narrative identity-nya. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah self awareness. Pertanyaannya gimana kita bisa self awareness tadi, kita aware terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan kita selama ini nggak tahu diri kita ini sebenarnya siapa. Yeah. Ini pertanyaan luhur dari Socrates, dari pertanyaan luhur yang sangat mendalam itu, siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Jadi siapa saya? Itu simple ya pertanyaannya. Itu pertanyaan simple. Jawabannya kayaknya nggak simple ya. Jawabannya nggak simple ya. Mungkin kita perlu bantuan nih untuk tahu siapa saya yang sebenarnya. Betul nggak, Coach? Bisa dengan coaching, atau kita tadi menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, yang seharusnya ini bisa kita manfaatkan untuk bisa menjawab itu. Siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Siapa saya? Nah, kita bisa menggunakan teknologi, ada berbagai tools. Ada berbagai tools, kalau di dalam psikologi ini disebut dengan personality test misalnya, untuk mengetahui siapa saya tadi. Kepribadian saya tuh gimana, talenta saya itu bagaimana. Saya ini orangnya yang kayak gimana sih, kayak gitu ya. Betul. Misalnya, talenta saya adalah orangnya initiator. Saya orangnya self-confidence. Orangnya percaya diri, Coach. Nah, ketika saya orangnya percaya diri, maka pertanyaannya, selaras nggak dengan pekerjaan saya saat ini? Menjawab di mana saya, gitu kan? Jangan-jangan sayanya siapa, adanya di mana? Sama kerjaan dia gitu ya. Oke.
Dan dari situ, tapi kalau bicara tentang pemaknaan, oke, kita tahu siapa saya, lalu di mana saya. Maka yang harus dibentuk itu adalah naratif identitinya, pemaknaannya itu Terhadap dirinya. terhadap kondisinya. Karena pemaknaan itu dia ternyata tidak diberi, tapi makna itu diciptakan oleh kita sendiri. Yes. Jadi harus ada naratif identitinya tadi. Ya. Ketika saya itu siapa, saya di mana, maka kita harus menciptakan maknanya di situ. Oke. Nah, balik lagi, kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Oke. Talenta kita tuh apa? Fit nggak dengan pekerjaan kita saat ini? Jangan-jangan selama ini mereka yang stres, mereka yang burnout, mereka tidak tahu siapa dirinya, dan akhirnya dia bekerja yang bukan sesuai dengan dirinya. Oke, jadi nambah lagi nih. Saya boleh backtracking dulu nih ya, Mas Ali ya. Berarti tadi kita ngomongin tentang passion gitu ya, tentang passion, kemudian juga tentang purpose. Barusan satu lagi nih, jadi tentang talenta ya. Yes. Atau boleh nggak kita sebut potensi juga kali ya? Iya, talenta itu atau potensi ya. Betul. Gitu. Jadi ada purpose, ada passion, purpose, sama potensi atau talenta. Kita mungkin sederhanain dulu kali ya. Jadi supaya saya mencoba untuk menyederhanakan gitu ya. Nih koreksi kalau saya salah ya, Mas Ali ya. Jadi kalau kita bicara tentang passion adalah sesuatu yang kita bersemangat melakukannya ya, sampai lupa waktu, seneng lah ngelakuinnya gitu ya. Iya, betul. Itu passion saya lah gitu. Ibaratnya mungkin kalau passion saya itu ngelukis gitu ya. Wah, berarti kalau pas dia ngelukis tuh lupa waktu gitu ya. Mungkin kalau passion saya ngajar misalkan ya, jadi trainer gitu. Ya kalau ngajar itu kayaknya ya bakal powerful ya, energik gitu, kemudian lupa waktu juga gitu. Nah, itu passion gitu ya. Tapi bicara purpose adalah bicara tadi tentang meaning ya, tentang satu hal yang luhur, satu hal yang mulia, satu hal yang beyond, di sebalik apa yang dikerjakan. Boleh jadi nih misalkan contoh dia ngelukis tadi ya, atau saya ngajar jadi trainer gitu, dosen juga ngajar. Orang lain ngelihatnya kerjaannya dosen, kerjaannya trainer ngajar. Tapi di sebalik itu kita punya purpose, kita punya makna yang berbeda. Maksudnya ada tujuan yang luhur nih dari sebalik kita ngajar. Nih sebenarnya bukan cuma sekedar ngajar, bukan cuma sekedar kerja, tapi contoh misalkan ini adalah bagian kontribusi saya, ini adalah bagian saya ingin memberi manfaat untuk orang lain gitu ya. Ini adalah dorongan saya untuk meningkatkan derajat seseorang dengan keilmuan dan segala macamnya. Itu kan purpose ya. Nah, satu lagi berarti tadi potensi, talenta adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang ya, dan ini kaitannya juga bisa kita gunakan ya untuk ke depan ya. Jadi artinya boleh jadi kan potensi itu sesuatu yang kita miliki tapi kadang belum keluar sepenuhnya, atau boleh jadi tidak sesuai dengan potensi kita, apa yang kita miliki, gitu nggak sih Mas Ali? Benar nggak nih? Saya coba sederhanakan. Ya, betul. Jadi kalau kita definisikan ya tadi, passion adalah hal yang kita sukai. Pertanyaannya, kita berpotensi nggak akan hal itu? Oke. Cuma sekedar suka aja jangan-jangan nggak punya potensinya gitu ya? Jangan-jangan dia hanya saya suka melukis, tapi ternyata dia tidak punya potensi di situ. Dan akhirnya bagi dia itu ya oke, saat ini suka, tapi seberapa lama dia nanti akan suka akan hal itu. Oke, sampai berapa lama nih ke depan itu bakal jadi profesi dia nggak sih gitu ya misalkan ya? Betul, dan dia akan butuh banyak effort untuk dia bisa menjadi seorang pelukis misalnya tadi. Saya suka tapi saya nggak bakat. Apakah saya bisa jadi pelukis? Bisa, tapi kan butuh effort lebih. Tapi bayangkan kalau dia passionnya oke, dia suka, tapi dia punya potensi di situ. Akan lebih mudah kan ya? Akan lebih mudah. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga adalah apakah pekerjaan itu akan bermakna buat dia?
Oke, ini kita diem jadi berpikir juga ya dalam Kita kayaknya. berpikir dalam, jangan-jangan kita sendiri bermakna nggak ya? Ini saya lagi mikir juga nih ya. Jadi ini pertanyaan juga untuk diri kita Tapi masing-masing. kalau Coach Tiko sendiri gimana sih Coach rasanya ketika habis meng-coaching, Ya. lalu membantu orang bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahannya, itu rasanya gimana Coach? Kalau rasanya pasti happy ya, tapi pengalaman menarik saya gini. Dari pengalaman saya meng-coaching itu ada dua, satu ya. Ya satu adalah yang pertama itu ini agak joke juga sedikit ya. Jadi ternyata banyak orang yang punya masalah lebih besar loh dibanding saya sendiri gitu ya. Oh iya? Jadi jangan merasa jadi orang yang paling bermasalah. Banyak yang punya orang masalahnya Jangan lebih merasa paling menderita ya? paling menderita. Wah, punya masalah. Ternyata ada banyak orang yang punya masalahnya lebih gede gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua ternyata manusia itu punya potensi luar biasa ya. Dia punya masalahnya dan benarlah janji Allah gitu ya. Allah tuh ngasih masalah ke hambanya tuh pasti dengan sepaket lah sama solusinya. Cuma kita nggak sadar aja kan gitu ya. Nah itu dengan metode coaching tadi. Tapi yang terpenting akhirnya saya reflect gitu. Jadi perjalanan sesi meng-coaching itu juga bukan hanya manfaatnya buat coach ya, bukan hanya buat orang yang di coaching gitu. Tapi saya sebagai coach juga akhirnya reflect juga ya. Jadi kita bicara tentang meaning, purpose dan segala macamnya. Itu juga harus loh kita miliki gitu ya. Apa sih aktivitas kita sampai dengan hari ini yang akhirnya membuat kita itu punya makna gitu ya, atau sebenarnya purpose itu sudahkah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya kan menariknya ya guru kita ya Pak Ari kan memberikan sebuah konsep gitu bukan sekedar sebuah teori ya, tapi kan menceritakan atau mengkisahkan sebuah pengalaman gitu ya. Dan Pak Ari selalu sampaikan bahwa kita harus hidup di apa yang kita ajarkan gitu kan. Nah, ini ada pengalaman menarik juga ya. Kalau istilahnya kan meaning and purpose gitu disebut oleh Dr. Ari kan sebagai grand why ya. Sebagai grand why. Nah ini terjadi ketika di masa pandemi gitu ya. Jadi kalau saya merefleks diri saya sendiri nih. Ketika pandemi kan pasti setiap orang mengalami lah ya. Tantangan-tantangan setiap orang beda dan rata-rata mirip lah. Banyak maksud saya menganggap saya waktu itu tidak sendirian, banyak orang juga merasakan kayaknya mirip atau bahkan lebih lagi dibandingkan saya gitu ya. Beberapa berbeda situasi, kondisi, nggak seperti normal dan segala macamnya gitu. Jadi kalau ibaratnya itu dari sisi kebutuhan manusia ya, nanti di secara psikologi boleh tambahkan ya, kan di konsepnya ESQ itu kan ada namanya ESQ matrix ya. Jadi mulai dari setiap orang pasti ngejar kepastian gitu ya. Kemudian juga ngejar juga namanya tantangan. Ya. Kemudian juga eksistensi. Kemudian juga ngejar juga hidup yang ingin terus bertumbuh. Ya. Kemudian juga relasi dan cinta. Sampai kepada kontribusi. Dan terakhir paling atas adalah meaning and purpose tuh. Nah itu yang penting. Yang penting kan. Gitu. Dan yang meaning and purpose ini disebut sebagai grand why kan. Disebut dengan grand why itu tuh. Masalahnya di ilmu psikologi itu disebut dengan human needs. Yes. Yang mana itu dia sifatnya hierarki dan dia berhenti kepada self actualization, kontribusi. Belum sampai bicara tentang meaning purpose. Lalu gimana nih Coach meaning purpose? Berarti tadi kalau kita kaitan dengan hierarki, kalau nyambung ke ketujuan juga, jangan-jangan banyak orang juga di situ ya kehilangan arahnya tuh. Iya, akhirnya kan orang berpikir kepastian untuk bagaimana kita bisa dapat penghasilan, bisa merasa aman di dalam hidupnya. Lalu nanti abis itu mencari cinta, relasi, berkeluarga, punya anak. Baru nanti mikirin meaning. Nah pertanyaannya kan, sampai kapan kita selesai dengan penghasilan kita? Sampai kapan kita selesai dengan keamanan di dalam hidup kita, self security-nya? Kan nggak ada selesainya ya Coach ya. Terus gimana pandangan Coach Tiko dengan adanya meaning purpose di situ Coach? Nah ini yang dari pengalaman saya tuh ya, akhirnya Pak Ari kan sering bilang tadi ya bahwa kita hidup di apa yang kita ajarkan tadi, dan disitulah saya menganggap bahwa disinilah saat boleh jadi ujian itu datang ketika benar-benar diuji apakah kita sudah memiliki meaning and purpose tadi, apakah kita sudah punya grand why ya dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu. Dan bayangkan ya di situasi pandemi tadi yang
ya secara kepastian ya kebayang ya kalau di ISQ dulu saya trainer kan ya training. Nah, tapi ketika itu trainingnya nggak ada, nggak boleh gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. terbayang. Iya. Kemudian tantangan keluarga dan sebagainya. Tapi sudahkah kita punya yang namanya Grand Why tadi itu, meaning and purpose. Nah, itu yang diingatkan. Dan waktu itu memang dengan pengalaman tadi, dengan kejadian yang sebenarnya, yang akhirnya benar tuh. Wah, ini saatnya saya mungkin jangan-jangan ini Allah sedang menguji nih, ya Grand Why yang saya miliki gitu ya. Dan tetap berpegang dengan itu, yang ternyata nih benar juga tuh tadi ya, mungkin yang disebut dengan meaning and purpose tadi yang akhirnya menimbulkan energi lebih kan, Iya. yang membuat kita tetap semangat dan sebagainya. Nah, ketika ingat itu, ya apapun tantangannya, situasinya akhirnya kan dihadapi, gitu ya. Iya. Dan alhamdulillahnya ya satu persatu akhirnya kan bermunculan ya dari kebutuhan-kebutuhan yang lain itu akhirnya juga terpenuhi gitu. Iya. Ibaratnya kalau jadi apa namanya gunung itu kan, kalau Pak Ari kan digambarkannya ya geometrik seperti gunung ya, mungkin tadi sebutkannya menggambarkan hierarki ya. Tapi sebenarnya ternyata bukan dari bawah ke atas ya, bukan hierarkinya tuh bukan dari bawah dulu harusnya kayak gitu. Tapi karena kan banyak juga tadi ya, menapaki dari bawah kayaknya nggak selesai-selesai. Betul. Dan akhirnya bicara meaning purpose Terus itu kapan jauh. kita happy-nya kan? Kapan nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi dari pengalaman yang saya alami sendiri gitu ya, yang ketika itu ternyata benar tuh. Memang kalau dari atas, dari meaning and purpose dulu, yang di bawah itu kan akhirnya jadi dampak ikutan yang menyertai itu. Ya, dan saya jadi ingat juga tuh janji Allah benar juga ya. Jadi kalau kita kejar dunia, ya dunia akan memperbudak kita, nggak beres-beres, nggak selesai-selesai. Tapi kalau kemudian kita kejar akhirat ya, kejar Allah, kejar sama pencipta, itu akan ngikut tuh ya. Jadi ibaratnya mulai dari bawah susah ke atas, mulai dari atas itu bergulir ke bawah gitu. Nah, itu pentingnya meaning and purpose. Dan akhirnya itu pun juga valid juga ya, tervalidasi dengan ketika pengalaman saya memberikan sesi-sesi coaching untuk mencoba membuat seseorang menemukan menemukan meaning and purpose-nya. Dan yang menarik adalah saya pernah memberikan satu sesi coaching kepada seseorang yang dia sudah mulai jenuh dengan aktivitasnya. Pekerjaan itu mulia loh sebenarnya. Pekerjaannya itu luar biasa. Di dunia pendidikan ya, saya tidak sebutkan ini ya. Itu mulia sekali gitu. Yang menurut kita sebenarnya kalau mungkin ya dari sisi tadi humanis itu dia sudah tahapan kontribusi loh sebenarnya. Artinya kan dia sudah sudah memberikan banyak hal ya dalam dunia pendidikan. Penghasilan udah ada dapat, ya. Dia tantangan udah, semuanya udah deh. Pokoknya dia kontribusi banget gitu. Dan ketika saya tanya memang dorongannya apa, dia katakan ya saya jadi pribadi yang ya manfaat. Tapi dia langsung bilang begini pas dia nyebut pengen jadi orang bermanfaat. Kenapa? Karena sekeliling saya begitu gitu. Saya begitu kayaknya kalau nggak jadi orang yang bermanfaat kayaknya nggak keren deh gitu. Artinya kan belum sesuatu yang benar-benar di dorongan dia gitu ya. Dan akhirnya dengan satu metode coaching tadi akhirnya dia nemu juga ternyata dia dorongannya adalah memang ingin meningkatkan gitu ya, ingin membantu orang lain untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi dorongannya ternyata itu. Jadi dorongan dia artinya dia melakukan pekerjaan itu bukan semata-mata mendapatkan penghasilan, ya, bukan semata-mata ingin dipuji, dan bahagianya luar biasa ketika dia menyadari bahwa sebenarnya dia punya purpose, dia punya makna dari pekerjaannya adalah bagian daripada dia berperan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup orang lain. Ya. Dan kalau kita bicara tentang meaning, setiap orang mungkin bisa mengambil sikap atas itu. Saya memaknai pekerjaan saya apa. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang dia maknai itu adalah sesuatu yang benar? Maka yang namanya meaning, di atas meaning itu masih ada meaning lagi yang dinamakan the ultimate meaning. Nah, menurut Coach Tiko gimana tuh? Yes, betul. Jadi banyak kalau kita seseorang memaknai sesuatu kan pasti beda-beda ya, dan banyak makna itu gitu. Dan kalau diingatkan kembali tadi ya, saya mau kembali ke ISQ Matrix tadi. Kalau namanya kepastian, namanya tantangan ya, Pak Ari kan nyebutnya itu dengan physical ya, physical motivation ya, atau physical needs gitu ya.
kemudian bicara tentang eksistensi, relasi cinta, pertumbuhan, itu bicara tentang emotional needs Emosi. ya, atau emotional motivation gitu. Nah, yang menariknya bicara tentang kontribusi, meaning and purpose, ini yang diikat nih. Diikat dengan satu dimensi yang kita sebut dengan dimensi spiritual ini kan. Nah, dimensi spiritual inilah yang boleh jadi hari ini banyak orang yang memisahkan kayaknya ya, yang pada akhirnya nggak nyambung nih, maksudnya nggak selaras antara yang sedang dikerjakan, kemudian juga dengan kalau kita balik di awal obrolan kita tadi kan tentang makna ya, tentang siapa saya, di mana saya, mau kemana saya. Yang sebenarnya pertanyaan ini adalah dimensi spiritual kan, Iya. ya, sesuatu yang dia jawab bisa dijawab dengan pengalaman, dengan makna yang mendalam dari yang sedang dilakukan, atau lebih dalam lagi dari kehidupan. Jadi kalau menurut saya sih gitu ya, jadi tentang bicara meaning and purpose tadi, atau meaning itu, yang ultimate meaning itu adalah memang harus diikat pada dimensi Dimensinya spiritual. spiritual ya. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh salah memaknai juga ya. Tapi pemaknaan itu harus deep sampai ke dimensi spiritualnya itu, pada nilai-nilai spiritualitas ya coach ya. Oke. Nah, jadi agar kita bisa, saya kembali lagi nih kepada pembicaraan awal kita, agar kita bisa bertahan dengan situasi yang menantang saat ini, maka kita harus punya makna. Ya. Nah, sederhananya kalau di tempat kerja kita harus bisa self awareness dulu deh minimal ya. Self awareness, tahu siapa diri kita ini talentanya apa sih, potensinya apa sih, lalu apakah talenta itu sudah sejalan dengan pekerjaan kita saat ini coach. Baru di situ nanti kita bisa naratif identitinya tadi, kita bisa memberikan makna di dalam pekerjaan kita. Yang selama ini bisa jadi kita gagal memaknai gara-gara kita nggak jelas, kita tidak memahami talenta kita itu sebenarnya apa. Lalu kita hanya bekerja berdasarkan passion aja. Oh, saya suka jadi dosen, oh saya suka jadi trainer. Tapi ternyata talentanya tidak berbicara seperti itu. Nah, akhirnya kan itu membuat kita bekerja menjadi kurang bermakna ke depannya. Nah, sehingga saya sih menyarankan ya, agar setiap orang itu wajib memahami siapa dirinya, awareness, self awareness di situ, tahu talenta dirinya apa. Lalu ketika udah tahu talentanya, maka dikaitkan atau di-align-kan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang mungkin akan dilakukannya. Dan dari situ baru kita bangun maknanya. Jadi mungkin berarti kalau dari ini ya, kita sederhanakan dari passion, kemudian purpose, dan akhirnya potensi atau talenta ini adalah awal mulanya diperlukan namanya self awareness gitu ya. Jadi jangan-jangan nih menjawab pertanyaan juga nih, kenapa sih banyak yang salah arah, jangan-jangan kurang aware terhadap dirinya. Ya, jadi kalau mungkin bahasa saya, banyak orang ya otomatis hidupnya ya, jadi rutinitas aja gitu. Menjalani hidup ya gitu-gitu aja, akhirnya lupa deh dia memaknai ya, atau jangan-jangan menganggapnya akhirnya hidupnya nggak bermakna dan tidak bernilai, tidak punya tujuan luhur dan segala macamnya. Ya. Jadi pentingnya tadi kalau kita boleh simpulkan dulu nih ya tentang self awareness tadi ya. Oke. Nah ini jadi mungkin di ujung-ujung nih ya, ujung obrolan kita nih Mas Ali. Berarti kesimpulannya ya dari secara psikologi nih gitu ya, secara psikologi bicara tentang meaning and purpose ini apa nih bisa kita simpulkan nih sama-sama? Ya, memang kita harus tahu purpose kita itu kemana. Kita tuh mau kemana? Tujuan akhir kita itu apa? Yang bisa jadi tidak ada akhirnya. Tetapi kita harus bisa mengambil sikap, memaknai dari apa yang akan nanti menjadi tujuan kita. Dan kita harus punya tujuan akhirnya itu kemana.
ya kembali lagi pada akhirnya nanti kita akan bisa menyentuh dimensi spiritual itu ya. Tujuan akhir kita kan ke sana Yes. sebenarnya. Sehingga memang bicara tentang meaning purpose ini sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang masih terus berjalan sampai dengan nanti akhirnya kita sampai di pemberhentian akhir. Wah, Kalau Coach Tiko Oke. gimana Coach menarik ya. pandangannya? Yes. Oke, saya mungkin ini dulu ya. Balik lagi berarti tadi dengan perjalanan ya. Purpose ini adalah sebagai sebuah perjalanan yang nggak ada akhirnya, nggak ada hentinya sampai nanti benar-benar berujung pada sebuah perhentian akhir yang sejati gitu ya. Kira-kira kalau dalam bahasa saya, kita akan terus melakukan perjalanan ini kan, ya, dengan situasi, dengan tantangan yang luar biasa, kemudian juga dengan teknologi, dan kita bisa gunakan itu semua ya, mudah-mudahan ya Mas Ali ya. Betul. Dan pastinya bisa deh. Dan kita bisa gunakan teknologi itu untuk membantu kita self-aware terhadap apa sih yang jadi passion saya, apa yang jadi purpose saya, dan apa yang jadi potensi terbesar saya, gitu ya. Dan ini penting banget untuk kita dapatkan ya. Iya. Dan kalau dari sisi saya ingat dua ungkapan lah ya, dua quote nih ya, yang sangat luar biasa, yang boleh kita gabungkan atau kita coba kita ambil benang merahnya. Satu, saya ingat perkataan Buya Hamka gitu ya. Beliau sebutkan, kalau hidup sekedar hidup, ya kera di hutan juga bertahan hidup. Yeah. Kalau kerja sekedar bekerja, ya kerbau di sawah juga kerja. Artinya kalau kita hidup hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saja, kemudian kita bekerja hanya sekedar melakukan pekerjaan kita aja, ya, artinya kan dua itu tanpa makna apapun. Nah, apa bedanya gitu kan kita dengan makhluk itu gitu. Pastinya Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, menciptakan kita dengan kebermaknaan, dengan tujuan yang luhur gitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menemukan atau menyadari itu kan gitu. Dan yang menariknya, perkataan dari Dr. Ari nih, ya, beliau sampaikan bahwa manusia itu bukan ember yang harus diisi gitu. Bukan untuk selalu dikasih tahu ya, diceramahin dan sebagainya, tapi manusia itu adalah api yang bisa dinyalakan. Nah, api yang dinyalakan inilah yang kemudian bisa digali ya, di-challenge, ditanya dengan metode coaching. Nah, itulah bagaimana kita bisa masing-masing menemukan. Nah, jadi saya sih obrolan ini mengingatkan saya sendiri, mudah-mudahan juga ngajak yang lain, coba deh yuk temuin makna gitu ya. Kita punya dong yang namanya purpose dalam bekerja gitu, bukan hanya semata-mata mengisi waktu, menjalankan rutinitas dan segala macamnya. Kalau kita bisa temukan makna itu, menemukan purpose itu yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita berenergi, membuat kita perform dalam pekerjaan kita, dan juga pastinya membangun hubungan sosial kita yang luar biasa. Gitu ya. Nah, itu kira-kira kesimpulan kali ya, Mas Ali ya, dalam obrolan kita nih. Betul. Makasih banyak kita bisa jumpa di sini, ngobrol tentang sesuatu yang mendalam, ya saking dalamnya kering ya, nih apa namanya, kerongkongan ya. Karena mikir juga ini lumayan juga nih, berdebar-debar juga nih ya. Kenapa? Karena mungkin obrolan ini juga bukan cuma ngobrol kita berdua aja ya, tapi juga obrolan kita kepada diri kita masing-masing. Betul nggak sih, Mas Ali? Dan saya yakin pasti banyak juga orang yang kerap bertanya tentang dirinya ya, tentang obrolan hal-hal yang kita bahas tadi. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa lanjut ngobrol nanti. Ya. Thank you, Mas Ali ya. Terima Sampai kasih. jumpa nih. Terima kasih. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum dulu, minum. Oh iya.